Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua telah diberi nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan dan kekuatan yang kita miliki, sehingga kita semuanya dapat beraktivitas dengan baik. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita, dan semoga kita semuanya menjadi umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebelumnya kita telah membahas kitab yang diturunkan pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka hari ini mari kita mencoba membahas kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari kata Zabar yazburu zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Jadi Zabur dalam bahasa Arab dikenal sebutan mazmur, jamaknya mazamir.
Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu, mizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Saudara-saudara, adapun ayat Al-Quran yang menegaskan keberadaan kitab Zabur, salah satunya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-Zabura, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Saudara-saudara, kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur itu terdiri atas 5 macam. Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga adalah ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, nyanyian untuk raja. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah sekilas penjelasan tentang kitab yang kedua yang harus kita imani juga, bahwa kitab Zabur itu betul-betul ada dan betul-betul pada masanya
dapat membawa umat kepada kebenaran. Dan semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dari 4 telah ada penjelasan atau sudah ada penjelasan atau sudah dijelaskan dan kita kaji bersama-sama 2 kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Maka insya Allah pada pengajian selanjutnya kita akan bahas kitab Injil dan kitab Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan panjang umur, diberikan sehat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.